sudah dilakukan pemerintah, Prof, terkait tentang kualitas guru agar dia berperan begitu untuk menciptakan gitu ya suasana STEM itu bukan seperti sekedar pelajaran, tetapi memang itu tadi ya mindset begitu dari awal. Apakah sudah ada semacam mungkin regulasi atau sertifikasi mungkin misalnya gitu, Bu? Kalau dari saya, karena saya dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, jadi untuk guru kita tidak secara langsung ya, ini lebih di ranah Prof. Mukti tentu saja. Tetapi ada yang kita lakukan, pertama di bawah Kemendikti-Saintek, ada Dirjen Sains dan Teknologi di mana kita berbuat banyak untuk menggairahkan publik mengenai sains. Dan apa sebenarnya bahwa sains itu sangat berguna di keseharian kita. Dan kita berharap dari effort-effort yang kita lakukan ini, guru-guru kita bisa mengambilnya untuk dipakai di mata pelajaran mereka. Dan yang kedua memang kita juga secara langsung ada program untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru kita. Ini belum berjalan secara masif, tetapi kalau saya pribadi, satu yang saya rasa sangat diperlukan adalah bagaimana kita bisa memberikan kemasan bukti-bukti nyata dari sains yang mudah dilakukan dan perlu dilakukan di keseharian belajar dan mengajar. Ini yang sebenarnya belum ada. Tetapi sudah dimulai. Ini kemarin saya cukup tahu karena bekerja sama juga dengan Kemendikdasmen, ada satu namanya numerasi dan literasi, dan kita mencoba mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa apa sebenarnya pengajaran yang bisa menggairahkan dan menumbuhkan kemampuan untuk belajar numerasi. Satu yang penting diketahui, tidak semua metode belajar itu sama efektifnya. Tidak semua metode belajar sama efektifnya. Dan riset telah membuktikan banyak metode A efektif, metode B kurang efektif. Baik itu untuk belajar numerasi maupun itu untuk belajar literasi untuk membaca. Dan ini yang belum banyak kita pakai. Kalau kita lihat di Amerika Serikat atau di Tiongkok, ini ada satu bidang yang sangat penting dan uang yang diinvestasikan untuk riset di bidang itu sangat banyak sekali, namanya learning science. Jadi the science of learning. Apa sebenarnya yang sungguh-sungguh metode pembelajaran yang menghasilkan hasil yang betul. Ini sebenarnya yang harus kita kemas agar guru-guru kita bisa mudah menggunakannya. Tapi kalau boleh saya juga mau tambah satu lagi. Ada satu tip yang sangat penting untuk orang tua kita. Stop memberikan media digital kepada anaknya waktu mereka makan. Itu satu tips saya, dan ini adalah satu berdasarkan riset yang bukti-buktinya sungguh-sungguh banyak. Ini menurunkan kemampuan berpikir STEM. Menurunkan kemampuan berpikir secara keseluruhan jika kita membiarkan anak-anak kita menghabiskan waktunya untuk digital. Kenapa? Karena tadi saya bilang, satu cara yang sangat efektif adalah berbicara. Tetapi begitu anak-anak kita waktu makan, cuman ngasih lihat iPhone, lihat iPad, mereka jadi tidak berbicara dengan orang tuanya. Ya. Oke, Ibu Stefani, mungkin boleh ditambahkan? Ya. Boleh saya tambahkan Pak, bahwa yang Bapak katakan atau Mas katakan tepat sekali, bahwa memang guru-guru perlu banyak sekali dukungan. Kenapa? Nomor satu yang paling praktis adalah ketika guru itu di training untuk mengajar anak usia dini maupun anak SD, mereka tuh prodinya adalah program pendidikan dasar, PGSD, program guru ya level dasar begitu ya. Mereka tidak di training specifically dalam bidang-bidang STEM. Jadi secara pedagogi mereka mendapat training, secara general mendapat training, tetapi secara spesifik pengetahuan mengenai sains dan teknologi, engineering, mathematics, nggak tentu semuanya tercover. Jadi salah satu hal yang saya belajar, saya sering studi banding
karena kita juga menjalankan chain sekolah swasta 61 sekolah sekarang. Saya belajar di India, saya nggak mau belajar lagi ke negara bule gitu ya, karena kadang-kadang gapnya terlalu jauh, kepengen tapi nggak bisa nyampe ke sana. Tapi dari India udahlah lumayan mirip-mirip, challenge-nya juga mirip. Dari mereka tuh mereka sangat sistematis dalam membantu satu sekolah sistem swasta ya, membantu guru. Jadi setiap guru sudah dibekali dengan materi, dengan kurikulum, dan juga dengan tools. Jadi ada box yang mereka bisa unbox, dan mereka bisa mengajar modul-modul dasar dalam sains teknologi dan lain-lain. Karena gimana pun juga walaupun sains teknologi itu interdisciplinary, tetapi fondasi pembelajaran sains dan matematika itu sangat penting. Pembelajaran matematika pun nggak selalu equal ya dari berbagai approach. Contohnya pembelajaran matematika di Jepang cenderung lebih prosedural. Pembelajaran matematika di sains namanya itu ya CPA, Concrete Pictorial Abstract, membentuk 360 Understanding of Mathematics. Jadi kita perlu membekali guru-guru dengan cara mengajar juga dengan tools-tools kurikulum yang diperlukan. Tetapi di atas itu tentunya training guru atau retraining juga penting. Maka itu saya sangat mengapresiasi dan sangat kagum dengan Prof. Mukti yang sangat menitik beratkan pentingnya training guru. Setiap kali ketemu pasti ditanya, udah belum training STEM? Bagaimana kita bisa bermitra lebih lanjut untuk training sains, teknologi, engineering, mathematics untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Dan oleh karena itu saya sangat mengapresiasi upaya dari kementerian untuk memajukan guru-guru dalam segi itu. Oke, baik Bu Steph.